teman-teman, kembali lagi bersama saya Usradi Usman Algaini. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Bengi Benita Beruni, mahasiswi Ekonomi Syariah Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau ini tahfiz 30 juz dan penerima beasiswa tahfiz ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Langsung saja kita ngobrol dengan Penny, bagaimana beliau sampai menerima beasiswa tahfiz dan bagaimana Penny bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Assalamualaikum, Penny. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar, Pen? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini posisi di mana? Di rumah? Iya, di rumah. Lagi libur atau Lagi minggu tenang menjelang UAS. minggu tenang menjelang UAS? Sekarang semester Semester 3. semester 3 ya? Ini kan jurusan ekonomi syariah di Universitas Ibnu Khaldun. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sampai memilih ekonomi syariah? Eh, Awalnya itu emang tertarik sama matematika dari SD. Terus akhirnya ngambil ekonomi karena emang itunya ke MTK. Terus karena lulusan pondok, jadi ngambilnya yang syariah. Jadi sesuai syariat. Oke, pilihannya memang terbatas ke ekonomi syariah di sana. Ada banyak. Tapi memang karena peminatannya udah ke ekonomi syariah ya, Benny ya. Iya. Ya, terus kan ke Universitas Ibnu Khaldunnya melalui jalur beasiswa tahfiz. Ini memang Universitas Ibnu Khaldun menyediakan beasiswa untuk penghafal Quran. Menyediakan. Iya, kuotanya berapa, Pen? eh Waktu itu katanya 100. Hmm. Ada yang full beasiswa tahfiz yang 30 juz, ada juga yang calon beasiswa tahfiz kalau di sana. Iya, ya. Jadi ini Penny 30 juz ya, full ya, full Ya, beasiswa ya. alhamdulillah. Iya, jadi dari semester awal sampai selesai itu ditanggung ya beasiswanya ya. Iya, alhamdulillah. Jadi dapatnya apa aja selain dibayar SPP? Selain SPP juga mendapat uang saku Per bulan berapa? per bulan 6 juta. Enggak Wah, per bulan, semester. per Salah. semester, per semester Iya, 6 juta. Ya, 6 juta. ya lumayan kan SPP udah ditanggung ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. nanti untuk biaya riset penelitian dapat juga. Itu juga ditanggung katanya. Oke, alhamdulillah. Terus ada dapat uang buku lagi nggak? Enggak. Nggak, berarti SPP, kemudian tadi riset, biaya skripsi, sidang ya, sampai sidang, dan dapat per semester 6 juta. Iya. Berarti setahun 12 ya. Iya. Ya, alhamdulillah ini ya untuk ukuran mahasiswa udah lumayan banget ya, Pen ya. Iya, alhamdulillah. Ya, dan ini sangat meringankan beban orang tua. Nah, jadi eh, ini Universitas Ibnu Khaldun penyedia beasiswanya dan seluruh Indonesia. Iya, dari seluruh Indonesia. Dari luar Jawa juga banyak. Ya, seingat Penny dulu yang daftarnya berapa orang? Yang daftar kurang tahu, tapi waktu wawancara itu dibagi-bagi. Pokoknya Hmm. sekitar 100 lebih. Itu ada yang dari Kalimantan, dari Papua juga ada, Hmm. macam-macam. Seleksinya apa aja, Pen, untuk dapat beasiswa ini? Seleksi Hmm. eh, di tes hafalan, Ya, tanya jawab, lanjut ayat, terus harus ada sertifikatnya, sertifikat? Sertifikat apa? sertifikat sudah hafal 30 Tiga juz. puluh juz. Dari aliyahnya ya, dari pondoknya ya.
Iya, Ya, jadi dan itu dites lagi waktu pas tanya jawab itu, pas iya interview. seleksi. Ya, seleksi berkas ada, pasti ya. Seleksi, iya. Itu berkas itu hanya kalau yang beasiswa hanya itu aja sih sertifikat. Oke, jadi eh, ini untuk dapat beasiswa ini, Penny sendiri bagaimana persiapannya waktu itu? Awalnya daftarnya bukan di situ. Awalnya daftar di Universitas Negeri Jakarta. Tapi belum rezeki jadi nggak keterima. Dan Hmm. akhirnya daftar ke situ ke Universitas Ibnu Khaldun. Terus pas ke daftar melalui online itu pertamanya mandiri. Hmm. Akhirnya datang ke kampus sama orang tua. Terus pas ditanya katanya beasiswanya udah full nggak bisa lagi. Terus tiba-tiba dapet WhatsApp dari kampusnya, dari adminnya itu disuruh ikut wawancara beasiswa tahfiz. Di situ alhamdulillah senang banget. Iya, iya. Justru memang itu yang terbaik ya, Ben ya. Jadi tadinya Iya. plannya ke UIN Syarif Hidayatullah, ternyata ternyata nggak rezeki di sana. Akhirnya ke Ibnu Khaldun yang justru dapat beasiswa full gitu ya. Iya, Karena kalau misalnya nggak full tadi kan lumayan juga ya di UIN Syarif Hidayatullah ya. Jadi SPP-nya, iya. kemudian biaya kos dan yang lain-lain. Tadi di UIN itu juga beasiswa, Daftar beasiswa juga. daftar beasiswa. Justru yang di Wika pertamanya mandiri, Hmm, tapi ya. alhamdulillah pas datang ke kampus tiba-tiba katanya dapat chat disuruh ikut wawancara beasiswa tahfiz. Kenapa sampai dapat chat beasiswa tahfiz itu? Apa memang di keterangan waktu pas daftar itu ada Penny mencantumkan bahwa Penny itu apa Quran 30 juz? Enggak, kan daftarnya online. Iya, Terus iya, ke iya. kampus tuh niatnya cuman buat bayar pendaftarannya aja. Hmm. Terus datang ke kampus buat nanya, masih ada gak beasiswa tahfiz 30 jusnya? Terus katanya kosong, tinggal beasiswa yang calon tahfiz. Sedangkan yang calon tahfiz itu hanya dibantu SPP aja, selainnya ditanggung sendiri. Terus ya udah di situ nggak dicatat nama, nggak tahu apa, tiba-tiba dapet chat. Itu juga kaget, padahal nggak daftar tahfiz. Iya, iya, iya. Dan itu luar biasa ya. Alhamdulillah, ya seperti disampaikan tadi, meringankan beban orang tua dan tinggal belajarnya aja ya. Iya, Dari rumah ke kampusnya jauh, lumayan 30 menit. 30 menit. Naik motor, Naik Gojek. naik Gojek ya. Ya insya Allah dengan 30 menit pulang pergi dengan beasiswa tadi terbantulah Ben ya. Iya. Iya. Ya malah malah bisa saving lah ya untuk jajan ya. Iya, alhamdulillah. Iya iya alhamdulillah. Terus ini udah semester 3. Semester 1, 2 gimana nilainya? Alhamdulillah semester 1 dapat peringkat kedua. IPK-nya 3,84. Wah hebat. Ya keren keren keren. Terus semester 2 Di semester 2 alhamdulillah naik IPK-nya jadi 3,94. 3,94. Iya. Wah luar biasa Ben ini. Sekelas berapa orang? Sekelas itu 17 tapi nilainya itu digabung jadi satu ekonomi syariah. Jadi seprodi, seprogram studi kalau peringkat. Oke, seprogram studi yang ekonomi syariah. Sekitar 50 orang. 50 orang. Semua S1 ekonomi syariah ya. Iya. Ya, oke luar luar biasa ya Ben. Dan ini di samping perkuliahan, kegiatan di kampus ada ikut organisasi intra ekstra Ekstra. ekstra ya.
Ikut apa, Pen? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII. PMII. Sebagai apa di sana? Masih sebagai anggota. Anggota ya. Eh, Memang Penny suka berorganisasi. eh Sebenarnya kurang sih, Aha. tapi pengen nyoba. Ya, Jadi kalau ada jam kosong baru ikut gitu. oke. Jadi ngisi waktu sambil nambah teman, pengalaman berorganisasi, ya bagaimana memanage kegiatan, tapi tetap ya prioritasnya ke kuliah. Kuliah. Ya, apalagi dengan beasiswa ini kan ya alhamdulillah mesti bagaimana prestasinya dipertahankan ya. Iya, Ya, dulu aliyahnya di mana pondoknya? di Rumah Quran Umar bin Khattab. Umar bin Tapi Khattab emanya di Hidayatullah Depok. di Depok, Mm-mm. di Depok. Itu berapa lama, Ben? 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, ya sama seperti SMA sederajat ya, aliyah ya, waktunya ya. Iya. Kalau SMP-nya, SMP-nya di Pondok Pesantren Nurul Furqon, Nurul Furqan Cibinong. di Cibinong, Cibinong. di Cibinong, Kabupaten Bogor. Jadi memang ini dasarnya memang sudah pesantren ya, Ben ya. Iya. Oke. Kenapa sampai memilih pesantren? Dari SD itu emang pengen banget ngafal Quran. Hmm. Awalnya kan di Cibinong nyoba pondok, ternyata di sana itu bukan khusus tahfiz, tapi khususnya Al-Quran kayak murotal, belajar mujawad, nada-nada Al-Quran gitu. Hmm. Jadi akhirnya pas SMA pindah ke Rumah Quran Umar bin Khattab. Di situ emang khusus tahfiz. Ya, memang Penny lebih cenderung ke tahfiznya ya, ke Iya. hafal Qurannya ya. Dan itu eh, sepenuhnya belajar ngapal Quran. Pelajaran yang lain gimana? Jadi waktu di Rumah Quran Umar bin Khattab itu 3 tahun. Mhm. Setahun itu ngafal plus belajar formal kayak Al-Quran hadis, akidah akhlak, dan lain-lain. Terus pas kelas 2 itu ikut program tahasus. Jadi kayak daurah 1 tahun buat hafal 30 juz sama mutkinnya. Iya, iya, iya. Kalau pelajaran umumnya selain pelajaran agama, ada. Nggak ada. Jadi murni tahfiz, kemudian pelajaran agama ya. Iya. Iya, iya. Oke. Waktu pas pesantren dulu, eh, apa ada kegiatan di luar belajar begitu, ekstranya? Adanya OP3H, jenis OSIS. Oke, sejenis OSIS, tapi ini di pondoknya ya. Iya, Kalau dari prestasi di pondok gimana, Pen? Bagus juga dulu. Alhamdulillah peringkat 1. Satu terus di Aliyah itu. Iya, Di iya. Sanawiyah sama. Di Sanawiyah eh, kurang tahu sih, soalnya di Sanawiyah itu dibagiinnya pas udah lulus, terus peringkatnya nggak dikasih. Oke, tapi nilainya gimana? Alhamdulillah, Ya, bagus semua, memuaskan ya. ya insya Allah. Ya, jadi kan memang PN ini memang sudah berprestasi ya. Kalau tadi disebut satu, terus pas kuliah, waktu pas diumumkan pemeringkatannya 2, ya ini nggak lepas dari top 2 ya, PN ya. Insya Allah. Iya, iya. Itu gimana cara belajarnya, Pen? Nggak tahu ya dari sana. Gimana belajarnya membagi waktu? Ya ini kan eh, bisa hafal Quran 30 juz dan kuliah jalur tahfiz ini kan luar biasa ya. Jadi Iya. bagaimana sampai
Penny bisa menghafal Quran? Tipsnya, ini penting nih buat teman-teman yang menonton podcast kita ini. Yang pertama niat sih ya. Hmm, Dari niat diri sendirinya. Kalau emang udah niat banget buat ngafal Quran, pasti dikasih jalan. oke. Terus juga harus rajin. Rajin kalau ngafal Quran, kalau Feni pribadi, itu kalau ngafal Quran itu dibaca diulang-ulang gitu. Ya, ngulangnya itu sampai berapa kali sehari? Ngulangnya nggak, eh kalau Feni itu baca, tapi bacanya dalam hati, jadi langsung kayak Hmm, nggak tahu deh. iya, iya. Jadi rata-rata berapa ayat sehari bisa ngapal dari pengalaman Penny dulu? 2 lembar setengah. 2 lembar setengah sehari. Iya, Itu berapa berapa lama bisa hafal 30 juz? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Dan itu kalau di pondok dulu kategori cepat, Cepat. cepat ya. Iya, Untuk santriwatinya, iya, Satriwati waktu program Tahasus, alhamdulillah paling cepat. paling cepat. Wah, luar biasa ya. Jadi tadi nih ya, kemudian rajin ngulang. Ada Iya, lagi nggak tips-tips yang lain? rajin murojaah juga. Jadi setiap nambah itu jangan lupa sama ayat sebelumnya yang sudah kita hafal. Jadi jangan dilupain. Iya, iya. Dari sisi bagi waktunya antara ngapal dengan pelajaran agama yang lain. Ini gimana, Ben? Jadi kalau di jam pelajaran lain itu kan di jam siang biasanya ya. Jadi di Hmm. jam kosong, apalagi kalau malam sama ba'da subuh itu adalah waktu yang sangat cepat untuk ngafal. Malam sama ba'da subuh. Iya, Malam ini ba'da sebelum, tahajud juga. oke, sebelum tidur ya. Ba'da Iya, Isya sebelum. sebelum tidur. Kemudian ba'da tahajud. Iya, ba'da tahajud. Tahajud biasa bangun jam berapa? Jam 3. Jam 3. Berarti sebelum ya siap Isya, sebelum tidur, Penny ngapal dan ngulang. Iya, Atau seperti iya. apa? Fokus ke hafalannya atau ke murajaahnya? Seperti apa? Murojaah yang paling utama itu ngafal buat kalau malam itu ngafal, kalau malam itu murojaah ayat yang Hmm. tadi pagi store. Terus kalau malam itu kalau pagi Mhm. sebelum subuh dan sesudah subuh itu ngafal untuk setoran yang pagi. Oke. Terus waktu pas bangun, kan tahajud tadi jam 3 ya. Itu Iya, itu ngulang hafalannya atau lanjutin? iya, ngulang. Ngulang ya. Jadi kan tadi 2,5 lembar ya, kan ya? Iya, Sehari ya. Dan 6 bulan ini tercepat. Ada kendala nggak dalam menghafal ini, tantangannya apa? Kesulitannya? Kesulitannya itu biasanya pas setoran per minggunya. Setoran per Hmm, minggu kan 1 juz ya. ya, Itu benar-benar kalau di waktu daurah itu benar-benar nggak boleh salah. Jadi kalau salah itu langsung dimarahin sama ustazahnya. ya. Kayak ngomongnya itu langsung kayak ditekan gitu. Nah, di situ benar-benar yang paling berkesan sih pas ngapal. Jadi kayak nangis. Iya, iya, iya. Ada sanksinya nggak kalau misalnya salah begitu? Ada. Harus ngulang dari awal. Jadi kalau Jadi misalnya kalau bisa gimana? udah setoran 7 lembar, terus salah nih 3 kali. Itu harus ngulang dari awal lagi. Dari awal lagi. Jadi jadi Penny pernah salah dan sering ulang. Pernah. Pernah. Alhamdulillah ngulangnya kayak
Sesekali aja sih. Oh sekali aja ya. Wah, luar biasa ya Ben ya. Itu kan mondok. Bisa dengan orang tua ya? Bisa. Bisa. Terus berapa waktu sekali ketemu sama orang tua atau orang tua yang ke pondok? Ada penjenggukannya sebulan sekali. Terus kalau untuk pulang ke rumah itu, kalau dari yang di dalam Pulau Jawa setahun Hmm? sekali. Kalau di luar Jawa 3 tahun sekali. 3 tahun sekali berarti sepanjang di pondok cuma sekali ya pulangnya ya. Iya. Ya, syukurnya kan ini orang tua di Cibinong ya Iya, rumahnya ya. Jadi kan ya dekat lah, Ben ya bisa sebulan sekali datang ya menjenguk ya. iya, insya Allah. Iya iya. Jadi selama di pondok yang paling berkesan apa nih Ben menyangkut ngapal Quran tadi? Tadi kan waktu pas ngulang ya ditekan ya. Iya. Terus yang lain eh Pas tasmian sih, pas yang paling berkesan tasmi. tasmi. Tasmi Hmm. bisa dijelaskan ke teman-teman? Tasmi itu kayak setoran langsung. Ya, Misalkan kayak setoran 20 juz, berarti kita sekali duduk itu 20 juz. ya. 20 juz sekali duduk. Iya. Itu dari jam berapa ke jam berapa? Dari pagi sampai siang. Nggak ada jedanya. Paling kayak jeda sholat. Oke, sholat duha, sholat Iya. wajib ya, Hmm. makan, makan termasuk ya, baru lanjut lagi atau enggak? Sebenarnya ada jatah makan, tapi biasanya kalau kata yang tasmi itu nggak makan. Iya, iya, iya. Atau jangan-jangan pas tasminya waktu pas Senin Kamis ya? Oh, Pas enggak. pas puasa enggak ya? Enggak. Enggak. Jadi kalau dari pagi sampai sebelum zuhur itu selesai tuh kan ya 20 juz ya. Pas tasmi itu ya. Iya, insya Allah. Kalau SD-nya, SD-nya SD negeri. SD negeri ya, di Cibinong. Iya, Cibinong. Iya, iya, iya. Dekat dekat rumah ya, Pen ya? Iya, dekat rumah. Iya, iya, iya. Nah, ini Penny bersaudara berapa orang? 6. Nah, Penny Dua. anak kedua, yang sulung udah kuliah juga. Yang ya kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Kuliahnya di mana? Kerja di mana? Di kuliahnya di Universitas Terbuka Hmm, UT. ya, Terus kalau kerjanya di PT Konsultan. ya. Kakak, abang, Kakak. kakak ya. Terus Semuanya cewek kecuali yang terakhir. yang tiga sampai Hai. kelima cewek, terus yang bungsu cowok. Iya, Adik-adiknya udah ada yang kuliah juga atau masih sekolah? yang adik pertama mondok Mondok juga SMA kelas 2. di Sama di Rumah Quran Umar bin Khattab juga. di Hidayatullah. di Depok. Ya, jadi yang di Depok itu sekolah formal aja. Jadi yang adiknya tadi di Bogor. Yang adiknya di Bogor. Oke. Nah, terus adiknya yang lain? Adiknya yang lain ada yang SD 2 orang, yang terakhir belum sekolah, baru mau masuk Bimba. Oke. Kalau orang tuanya Pen, kerjanya Pen? Kalau bapak karyawan swasta, kalau ibu rumah tangga, tapi sambil jualan kue. Sambil jualan, jualan kue. Iya, Itu ada toko kecil di rumah atau seperti apa? toko kecil, Jual jual ini ya, kebutuhan sehari-hari berarti ya. kue kue basah. Kue basah. Memang memang khusus kue basah. Iya, kue basah. Mhm. Tapi ada kue keringnya juga kayak kalau buat Lebaran kue nastar gitu-gitu.
Jadi kalau kue kering itu khusus pas khusus Lebaran aja, atau di luar Iya, Lebaran juga tetap. khusus Lebaran aja. Oke, jadi ini tadi berarti sekarang yang kakak ngekos Di rumah. di rumah ya. Kerjanya dekat rumah juga kantornya. Oke, dekat ya. Berarti Iya, bisa naik motor ya, Pen ya. iya. Ini Pen, ini menarik, bisa hafal 30 juz dan dapat beasiswa, alhamdulillah. Eh, Pola asuh orang tua sendiri gimana? Bapak sama ibu di rumah. Eh, Kalau dari kecil, Feni sendiri didiknya keras sama Ya, bapak. Jadi eh, harus jadi nilai itu nggak boleh di bawah 7. hmm, ya, Terus ibadah juga nggak boleh sampai lupa. mhm, Eh, Terus bapak itu sama ibu harus disiplin. hmm, ya. Terus dari kecil juga udah diajarin dagang, jualan, bantu-bantu. Itu yang tadi ya, jualan kebutuhan sehari-hari sama Iya, jualan kue tadi. Itu kue itu iya. dibikin sendiri. Kue itu dibikin sendiri, ada juga yang titipan orang. Oke, jadi ibu bikin sendiri di rumah dengan melibatkan Penny, kakak dan adik-adik. Iya, Itu bikinnya kapan? Malam. pagi. Jadi ibu itu bangunnya jam 3, kadang jam 2. Hmm, ya. Jadi kalian juga ikut dibangunkan atau memang udah terbiasa bangun jam segitu langsung bantu ibu. Bangunnya sih, ibu biasanya bangun ini jam 4, jam 5. Iya, iya, iya. Jadi siap sholat langsung bantu ibu ya. Iya, Ini ini luar biasa artinya Penny bersaudara ya dilibatkan di pekerjaan rumah, yang menjaga toko tadi, bikin kue, diajarkan prihatin begitu ya. Nah, beginilah iya, kondisi orang tua jadinya ya, bagaimana bisa berprestasi lebih begitu dengan melihat orang tua sehari-hari seperti itu dan tentu motivasinya lebih juga. Dan itu diterapkan ke semua saudara Penny juga begitu ya. Keras, iya. disiplin begitu ya. Kalau ibu sendiri gimana? Sama? Oh iya sama. Tapi Sa- lebih keras bapak sih. Iya, iya, iya. Jadi ya tetap ya, ibu ada sisi humanisnya ya. Ya yang Iya, namanya bapak bagaimanapun ya kepala rumah tangga, eh, punya wibawa lebih, kepemimpinan lebih. Nah, sisi ibunya sisi humanisnya begitu ya. iya. Ada nggak Pen dari pengasuhan orang tua ini yang Penny sendiri nggak bisa Penny lupakan begitu dari bapak dan ibu? Hmm, Kalau dari ibu, yang pasti lembutnya ya. Iya, Kadang iya, ibu tuh ngasih taunya tuh sambil nangis, jadi kayak ikut ke bawah. iya, Kalau bapak tegas. iya, iya. Bentar, ibu itu ngasih tahu sambil nangis. Emang dulu Penny kenapa sampai ibu itu nangis? Nggak tahu, eh emang gitu. Maksudnya kalau nasehatin itu pasti nangis. Oh gitu. Jadi ibu ini orangnya eh, mudah Lembut, terharu ya, iya, lembut, ke bawah hati begitu ya. Jadi saking lembutnya itu kalau nasihatin itu cepat nangis ya Pen ya. iya, Bukan karena Penny salah dulu, enggak. Dimarahin terus nangis, enggak. enggak. Iya ya enggak ya. Kayak misalkan kan kemarin Feni ditawarin Hmm. buat ikut perpindahan mahasiswa ke luar negeri nanti semester 5. Terus bapak ngebolehin, tapi ibu ngelarang, takutnya di sana sakit, nggak ada yang rawat gitu. Ada program pertukaran mahasiswa Iya, semester 5 iya,
Dan itu dari awal sudah ditawarkan. Sudah. Penny ikut program tadi. Penny ditawarkan tapi menolak. Masih masih bisa dirubah keputusannya. Masih. Oke, karena masih semester 5 ya. Artinya Iya, ini 3, 4 masih ada kesempatan untuk setahun. mempertimbangkan kembali. Itu kemana, Pen? Ke Irlandia. Ke Irlandia. Pilihannya cuma Irlandia atau ada negara lain? Ada negara lain juga, ada Malaysia, Terus, terus juga Mesir. hmm, Penny sendiri prepare kemana? Irlandia, Mesir, Malaysia? Kalau Penny dari Bapak pengennya ke Irlandia. Kalau Penny sih gimana persetujuan orang tua. Iya, Kalau iya. yang satu izinin, yang satu enggak, otomatis nggak berangkat. Iya, iya. Tapi Penny-nya sendiri pingin. Pingin, tapi takut juga. Kenapa takut? Soalnya Penny tuh kalau sakit nggak bisa sendiri. Emang pernah riwayat sakit berat? Tipes, Pernah tipes? iya, Kapan? Pas sering di tipes, sering tipes? iya. Pas di pondok dulu? Di pondok dulu, terus kemarin kan waktu apa sih pandemi sempat online ya kuliah, jadi Hmm. ikut karena bosen online, akhirnya aku ikut kuliah tambahan di Solo. Jadi Hmm. itu 6 bulan itu belajar IT, Ya, fotografer, videografer, terus marketing, terus juga belajar desain ya. gitu-gitu. Terus di sana sakit tipes. Pas sakit tipes itu gimana? Pulang ke Bogor atau gimana? Enggak, jadi apa di telepon orang tua 24 jam. Iya, iya. Dan itu ibu nangis-nangis pastinya ya. Iya kepikiran. Iya, iya, iya. Nggak langsung disuruh pulang. Udah pulang ke Cibinong gitu, enggak ya? Iya disuruh pulang. Ya, jadi karena sering sakit itu yang bikin ibu berat ya. Iya, Ya, tapi masih ada waktu, Pen. untuk merubah. Kuatkan, ya, kuatkan pikirannya, kemudian jaga kesehatannya, belajarnya juga, manage waktunya juga, karena kesempatan nggak dua kali. Dan beda kuliah, S1, S2, S3. Sesungguhnya kuliah yang sebenarnya itu kalau menurut saya ya S1. Dan pas S1 ini kalau misalnya nggak benar-benar digunakan untuk belajar, untuk pengembangan diri, dan ada peluang-peluang seperti tadi itu sayang, sayang. Hmm. Nah, jadi masih ada waktu. Terus itu kan tadi ibu ya, orangnya cepat tersentuh, saking lembutnya. Kalau bapak sendiri tadi digambarkan tadi, ada nggak yang nggak bisa dilupakan dari pola pengasuhan bapak? Bapak sama sih perhatian, cuman Hmm. tegas kayak malu-malu, Gimana? malu. Malu? Mm-mm. Jadi Ya. sebenarnya perhatian, tapi malu, Iya, malu iya. ngungkapinnya gitu biasanya bapak. Iya, iya. Tapi ini eh, agak kontradiktif ya. Jadi tegas, sisi lain malu begitu ya, Ben ya? Iya, Iya, iya. Nanti udah ada plan kalau selesai S1 lanjut S2 atau gimana? nggak belum ada Belum kepikiran ya? sih. Belum ya? Oke, Penny, ini luar biasa. Sebagai closing pesan nih buat teman-teman yang menonton podcast kita ini karena banyak sekali anak-anak di Indonesia yang di pondok bercita-cita seperti Penny bagaimana kuliah dapat beasiswa. Silakan. Yang pertama pastinya buat yang menghafal Quran, jangan lupa murojaah,
harus sering-sering, rajin, jangan pernah mengeluh. Terus juga buat yang kekurangan biaya untuk kuliah, yang penting niat dan semangatnya. Gimana semangatnya untuk bisa kuliah, jangan pernah dipikirin kalau misalkan orang tua nggak mampu, dari dirinya sendiri aja, gimana niatnya bisa keterima beasiswa, harus rajin lagi, lebih giat, gitu aja sih. Oke, khusus orang tua, Bapak dan Ibu. Ada pesan yang ingin disampaikan melalui podcast ini, Pen? Misalnya eh, apa ya? Pokoknya sabar-sabar ngadepin anak-anaknya, eh, terus juga semangat kerja, pasti nanti suatu saat anak-anaknya sukses bakal eh, maksudnya ibu bapak nggak bakal capek kayak sekarang lagi. Amin, amin, luar biasa. Anak soleh soleha ya. Amin. Jadi Pen, terima kasih banyak ini sudah berbagi di podcast ini dan sangat inspiratif ya. Termasuk pesannya tadi buat anak-anak Indonesia yang memang nggak mampu ya tetap yakin begitu ya bahwa selalu ada jalan dan jangan ketidakmampuan itu jadi kendala ya. Jadi Iya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat terus dan jaga kesehatannya. Kuliahnya juga lancar dan mudah-mudahan itu tadi bisa ikut yang pertukaran mahasiswa tadi. Karena jarang-jarang kesempatan itu ada dan tidak semua kampus juga bisa kerjasama seperti itu. Doa terbaik buat Penny, sukses ya nanti setelah kuliah juga. Amin. Amin ya. Oke, terima kasih banyak Penny dan mudah-mudahan kita bisa lanjut nanti di sesi yang lain podcastnya, terutama nanti waktu pas ikut pertukar mahasiswa tadi. Ya, Insya Ya Allah, Allah. amin. Oke, Penny, makasih banyak. Ya, Assalamualaikum, Terima Pen. kasih juga Bang. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.